Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang evaluasi pembelajaran IPA. Materi yang diajarkan ada 3. Yang pertama, evaluasi asesmen pengukuran. Yang kedua, tujuan, fungsi, dan jenis evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, konsep asesmen dalam pembelajaran. Di sini kita akan membahas pada bab 1, yaitu evaluasi asesmen pengukuran. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran adalah langkah paling awal, fokus pada aspek kuantitatif, menghasilkan angka atau skor. Dilakukan dengan instrumen seperti tes, skala, atau alat ukur. Contoh, mengukur panjang pensil menggunakan penggaris dan mengukur berat sayur menggunakan timbangan. Jadi, intinya pengukuran adalah memberikan data mentah berupa angka tentang sesuatu. Yang kedua ada asesmen. Asesmen adalah proses sistematis mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi hasil belajar. Tidak hanya angka, tetapi juga gambaran menyeluruh dalam perkembangan siswa. Bisa mencakup kognitif, afektif, psikomotorik, menggunakan berbagai teknik tes berupa tes tulis, observasi, portofolio, proyek, dan wawancara. Ada 3 tujuan utama asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Contoh, memberikan pretest sederhana, menanyakan lewat kuis singkat. Yang kedua, asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan memperbaiki cara belajar. Contohnya, memberikan soal latihan setelah diskusi kelompok untuk melihat pemahaman siswa. Yang ketiga, asesmen sumatif dilakukan di akhir proses pembelajaran untuk mengetahui pencapaian hasil belajar secara keseluruhan. Contoh UAS, proyek akhir. Intinya, asesmen memberikan gambaran utuh tentang siswa, bukan sekedar skor. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi adalah lingkup paling luas dibanding pengukuran dan asesmen. Tujuannya menafsirkan hasil asesmen dan membuat keputusan, bisa menilai keberhasilan pembelajaran, metode, atau program. Dasarnya bisa kuantitatif berupa angka dan kualitatif berupa observasi dan wawancara. Contoh, mengevaluasi apakah metode pembelajaran berbasis inquiry efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi, intinya evaluasi adalah tahap akhir pengambilan keputusan berdasarkan asesmen. Yang keempat, hubungan ketiganya. Jadi, yang benar adalah pengukuran, asesmen, evaluasi. Pengukuran yaitu memberikan skor, sedangkan asesmen menafsirkan skor dan data lain, dan evaluasi menggunakan asesmen untuk mengambil keputusan atau kebijakan. Hasil belajar mencakup 3. Yang pertama, kognitif berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir. Contoh, tes soal-soal pilihan ganda, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, lisan, dan komputasi seperti coding. Yang kedua, afektif. Afektif berhubungan dengan sikap, nilai, dan emosi. Contoh, non-tes, angket, wawancara, observasi. Yang ketiga, psikomotorik berhubungan dengan keterampilan fisik dan praktik. Contoh, non-tes, angket, wawancara, observasi. Jadi contohnya sama dari sebelumnya. Selanjutnya ada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom menjelaskan tingkatan kemampuan kognitif dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Dan ini contohnya. Yang pertama ada tujuan evaluasi. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada keeping track.
artinya perkembangan, menelusuri proses pembelajaran siswa sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua ada checking up, artinya pencapaian, mengecek ketercapaian kemampuan dan kekurangan belajar siswa. Yang ketiga ada finding out, artinya kelemahan, menemukan kelemahan atau kesulitan belajar. Yang selanjutnya ada summing up, artinya kesimpulan akhir, menyimpulkan tugas penguasaan peserta didik. Yang kedua ada fungsi evaluasi. Yang pertama selektif, menyeleksi siswa berdasarkan kemampuan tertentu. Yang kedua ada diagnostik, mengetahui kesulitan belajar siswa. Yang ketiga ada penempatan, menentukan posisi siswa sesuai kemampuan. Yang keempat, mengukur keberhasilan melalui evaluasi sumatif untuk menilai capaian akhir. Yang kelima, perbaikan melalui evaluasi formatif saat proses belajar berlangsung. Yang keenam ada motivasi, mendorong siswa untuk terus belajar. Yang ketujuh ada akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban guru kepada orang tua, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga ada manfaat evaluasi. Bagi siswa, evaluasi memberikan informasi tentang kemampuan, kelebihan, dan kelemahan mereka serta memotivasi untuk belajar lebih baik. Bagi guru, evaluasi membantu melihat efektivitas, metode, media, dan strategi pembelajaran sehingga bisa merancang pembelajaran berikutnya dengan lebih tepat. Bagi sekolah, evaluasi menjadi dasar untuk menilai apakah kurikulum sudah tepat dan sebagai bahan akreditasi atau standar mutu. Yang keempat, jenis evaluasi pembelajaran. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran secara langsung. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan di akhir pembelajaran atau program. Tujuannya adalah menilai hasil akhir capaian belajar siswa. Evaluasi diagnostik dilakukan sebelum atau di awal pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui kesulitan, kelemahan, atau pengetahuan awal siswa. Evaluasi penempatan dilakukan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan atau level. Yang ketiga ada konsep asesmen dalam pembelajaran. Asesmen terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, asesmen as learning, yang artinya asesmen sebagai pembelajaran. Yang kedua, asesmen for learning, yang artinya asesmen untuk pembelajaran. Yang ketiga, asesmen of learning, yang artinya asesmen tentang hasil belajar. Yang pertama ada asesmen as learning. Asesmen as learning adalah